saudara-saudara sekalian semuanya, puji Tuhan, tak putus-putusnya kita patut mengembalikan segala ucapan syukur, pujian kepada nama Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta kita yang menciptakan kita dengan begitu baiknya, sempurnanya pada saat sebelum jatuh, dan Dia mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, terlebih-lebih setelah kita jatuh dalam dosa. Tuhan juga mengambil tempat di tengah-tengah kita, Tuhan Yesus, dan Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia mengerti apa yang kita terbeban dengan apa, karena Dia juga pernah tinggal di tengah-tengah kita dalam kondisi seperti kita. Dan sebelum kita akan mulai, Tera akan buka dengan doa, dan mari kita sama-sama bertelut dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu mengasihi kami, karena Engkau adalah kasih, dan Kau tidak bisa mendustai dirimu, hatimu, bahwa Engkau itulah Tuhan yang kasih, dan Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semenjak kejatuhan, kamilah manusia yang berubah dari mengasihi Engkau kepada mengasihi diri kami sendiri. Sehingga kami tidak bisa menuruti kehendak Tuhan, dan kami kehilangan pandangan kepadamu, tidak mengenal Engkau lagi. Sebabnya Engkau harus mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyatakan kembali Engkau di tengah-tengah kami, agar kami boleh memandang kepadamu dan mengetahui kasih-Mu, agar kasih kami boleh dibangkitkan dan kami boleh menuruti Engkau dengan penuh sukacita, mau memikul salib Engkau dengan sukacita, dan mau belajar daripadamu. Kami mau belajar daripadamu saat ini. Tuhan, tolong kami masing-masing yang ada di Zoom ini maupun yang akan menonton nanti, biarlah boleh memandang kepadamu dan diubahkan menjadi seperti Engkau hari demi hari. Karena kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Oke. Kita share sekali lagi. Oke. Jadi saat ini tanggal 13 Maret di Indonesia, dan kita akan melanjutkan bagian keempat daripada pelajaran The Third Angel Message yang dikhotbahkan oleh Brother Jones. Dan dari pelajaran-pelajaran yang lalu kita sudah pelajari bagaimana Brother Jones kepada audiens dia memberikan bahwa umat-umat Tuhan berada dalam kondisi Laodikia, dan pekabaran Laodikia lah adalah pekabaran yang paling penting untuk diterima oleh umat Tuhan, dipelajari, karena korban yang dimiliki oleh umat Tuhan, di mana kebenaran sudah ada dalam jangkauan, malahan sudah datang kepada umat Tuhan, sudah turun, tetapi dikarenakan
dikarenakan kehilangan pandangan kepada Yesus, tetapi berpikir bahwa melakukan peribadatan keagamaan sebagai orang Kristen, sebagai orang Advent, dan padahal sedang tidak memandang kepada Kristus dan tidak memiliki hubungan yang hidup, yang intim dengan Dia. Sehingga dikatakan di sini, kita review bahwa saya telah diperlihatkan bahwa kesaksian kepada orang-orang Laodikia berlaku pada umat Tuhan saat ini. Jadi pada saat di mana khotbah itu, hal itu belum menyelesaikan pekerjaan lebih besar adalah karena kekerasan hati mereka. Tuhan telah memberikan pekabaran waktu untuk melakukan pekerjaannya. Hati harus disucikan dari dosa-dosa. Oh, ini kutipan dari tulisan Romi buat ya. Yang telah begitu lama menyangkal Yesus. Jadi hati karena sudah lama menyangkal Yesus, maka hati berada dalam kondisi tidak disucikan. Tuh. Jadi hati yang tidak disucikan dari dosa atau hati penuh dosa itu adalah merupakan hasil daripada tidak menerima Yesus. Gitu. Jadi terang lihat dia punya sebab dan akibatnya. Pekabaran yang menakutkan ini akan melakukan tugasnya ketika pertama kali disajikan itu mengarah ke pemeriksaan hati. Jadi yang harus diperiksa adalah hati. Dan hati siapa? Hati diri sendiri ya. Bukan hati daripada orang lain, tapi hati diri sendiri. Itu jelas sekali. Pemeriksaan hati. Nanti itulah yang akan dilakukan saat ini. Biarkan itu melakukan tugasnya, tapi sudah ada waktu campur tangan sejak pertama kali disajikan. Jadi sudah disajikan pekabaran yang menyatakan harus periksa hati. Sudah turun pekabaran itu. Dosa diakui dan umat Tuhan diaduk di mana-mana. Hampir semua percaya bahwa pekabaran ini akan berakhir dalam seruan nyaring malaikat ketiga. Jadi ada yang sebenarnya waktu pekabaran ini turun, sudah menerima pekabaran ini. Dan digerakkan oleh kebangkitan daripada tidur Laodikia. Tapi kita ketahui bersama bahwa pemimpin-pemimpin menentang atau mengabaikan pekabaran yang turun ya 1888. Dan juga sudah turun juga oleh tulisan daripada Ellen White. Tapi lebih dipertegas dan lebih dipertegas oleh pada tahun 1888. Tapi ketika mereka gagal melihat pekerjaan kuat diselesaikan dalam waktu singkat, banyak yang kehilangan efek dari pekabaran tersebut. Jadi sudah turun, tapi kehilangan pengaruh. Kemudian saya melihat bahwa pekabaran ini tidak akan menyelesaikan tugasnya dalam beberapa bulan singkat. Itu dirancang untuk membangkitkan umat Tuhan, untuk menumbuhkan kepada mereka backsliding mereka, dan untuk mengarah pada pertobatan yang bersemangat. Bahwa mereka dapat disukai dengan kehadiran Yesus dan dilengkapi dengan suara nyaring malaikat ketiga. Jadi saudara-saudara, amaran buat saudara dan saya saat ini adalah sebagaimana yang terjadi di zaman dahulu adalah biarlah pekabaran yang datang pada kita melalui pelajaran ini itu akan membukakan kita punya backsliding secara pribadi, akan membukakan hati kita kalau kita praktekkan, dan janganlah kita mengatakan ini bukan untuk saya kondisinya aman, ini bukan saya. Jangan, kalau kita seperti itu kita akan mengulangi apa yang terjadi di zaman pergerakan di mana pekabaran malaikat ketiga itu turun. Karena pekabaran ini mempengaruhi hati, itu menyebabkan kerendahan hati yang dalam di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Sementara pekabaran itu sedang mempersiapkan kita untuk suruh nyaring, Tuhan mengirim malaikat kemana-mana untuk mempersiapkan orang-orang akan kebenaran. Jadi ketika pekabaran yang menyatakan bahwa pandang Yesus, sehingga kita akan menyelidiki hati kita. Sementara itu,
berlangsung pada kita yang memiliki terang ini, pada orang lain juga itu sedang terjadi, sedang berlangsung sehingga ketika itu pekabaran ini hidup dan mengubahkan kita dan waktu kita mau sampaikan kepada orang-orang ini, maka panenan yang maka orang lain itu sama seperti gandum yang siap dipanen juga. Itu jadi itulah yang sedang terjadi, saudara-saudara. Bagi saudara-saudara yang memiliki jangkauan, bisa menjangkau dan terjangkau oleh pekabaran malaikat ketiga, righteousness by faith, itu akan membuat kita menyelidiki hati. Sementara kita yang terjangkau dan sedang mengalami proses ini, orang-orang yang belum dijangkau malaikat ketiga pun malaikat sedang bekerja dengan pekabaran yang akan mempersiapkan mereka untuk menerima pekabaran malaikat ketiga. Ini yang dimaksudkan oleh kutipan ini, dan ketika kita keluar dari konfesi ini dengan pekabaran ini, seperti sekarang orang-orang akan mendengarnya. Dibilang, jika nasihat saksi sejati sepenuhnya dipatuhi, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang lebih besar kepada umatnya. Namun kita tahu bahwa upaya ini telah dibilang poin khusus ini saya baca adalah ini, yaitu untuk mempersiapkan kita agar dapat disukai dengan kehadiran Yesus. Waktu di suatu acara kedukaan minggu lalu, kita ketemu sama seorang sahabat kita, teman kita bilang, saudara, bayangkan ya, kalau kita semua memandang kepada Kristus, mengambil waktu selalu untuk melihat kepada Yesus yang menjadi pola teladan kita, dan kita diubahkan sama seperti Dia pada saat kita berfellowship bersama-sama dan ada tamu, ada orang yang datang, mereka akan melihat kita ini berbeda, dan itu tidak kita buat-buat, natural, di mana Tuhan Yesus sudah bertata dalam kita. Dan itu akan menarik bagi orang-orang itu untuk datang kembali dan mau mengenal kita dan apa yang kita pelajari. Itu yang kita bilang. Dan kita bisa bayangkan. Dan dipersiap untuk seruan nyaring malaikat. Dan kalau ini sudah terjadi, orang-orang mau datang, makin hari mau datang, waduh, akhirnya the third angel message digabungkan oleh the fourth angel message, malaikat lain. Tapi semua dimulai dengan pekabaran apa? Pekabaran apa yang harus kita terima saat ini? Pekabaran Laodikia. Pekabaran yang akan membangkitkan kita dari kondisi kita. Dan Jones jelas sekali mengatakan bahwa ada kondisi kita adalah kita berpikir, ada orang yang berpikir bahwa dia bekerja untuk Tuhan, tetapi seluruh pelayannya adalah untuk musuh. Terus dia bilang kondisi ini kondisi yang sangat menyedihkan dan sangat memalukan. Dan inilah yang harus kita pelajari supaya kita tidak berada dalam posisi seperti itu. Ya, saudara-saudara, dan kita akan lanjut ke saat ini. Dan jangan ini kita baca terakhir, dan kita juga jangan menerima atau mengapply counsel yang datangnya di luar daripada yang orang yang atau institusi atau organisasi yang sudah berhubungan dengan duniawi. Karena umat Tuhan, itu Jones katakan, harus berdiri teguh seperti batu karang untuk kebenaran Tuhan. Tapi kita tahu bahwa ini hanya bisa terjadi kalau Tuhan Yesus bertata di dalam hati kita. Oke. Sampai di sini reviewnya singkat, mungkin juga agak panjang. Kalau mungkin ada yang mau menambahkan. Oke.
Kalau ada nanti silakan di itu ya. Saya akan baca yang paragraf yang kelanjutan dari yang kemarin. Dia bilang begini. Ketika seruan nyaring dimulai, semua tampaknya memiliki perasaan yang mendalam tentang ketidaklayakan mereka dan memanifestasikan seluruh kepatuhan pada kehendak Tuhan. Aduh. Jadi saudara-saudara, di sini ada ini kondisinya ya. Kapan kita memanifestasikan kepatuhan kepada kehendak Tuhan? Kapan kita menuruti kehendak Tuhan? Kapan kita disucikan? Yaitu ketika pekabaran Tuhan datang, ya, pekabaran yang kita sedang pelajari saat ini, dia bilang kita akan merasa apa? Ketidaklayakan kita. Ini adalah sesuatu yang muncul secara natural, saudara dan saya merasa tidak layak. Dan ini tidak dibuat-buat. Ini tidak dibuat-buat. Ini adalah hasil daripada melihat kepada Yesus yang membuat kita memeriksa hati kita. Pas kita lihat Yesus, kita akan lihat keindahan karakternya, bagaimana dia begitu penuh kasih, penuh cinta, penuh pengorbanan diri, dan kita akan ditunjukkan hati kita yang jauh berbeda dengan Yesus. Pada saat itu kita merasa kita tidak layak. Saat itulah pekabaran Laodikia kita terima itu bagi kita. Dan itu bekerja bagi kita, menghasilkan pertobatan. Dan di dalam perasaan ketidaklayakan itu, kita mulai untuk menurut kehendak Tuhan. Kita mulai untuk menyerahkan kepada Tuhan. Ini adalah rambu-rambu daripada pekabaran present truth yang benar. Kalau kita merasa bahwa secara natural kita merasa bahwa kita lebih daripada orang lain, kita sebaliknya dari hal ini, itu menyatakan bahwa pekabaran Laodikia, kita rasa itu bukan untuk kita, itu untuk orang lain, itu untuk saudara A, itu untuk saudara B, itu untuk grup A, itu untuk grup B, itu untuk denominasi A, itu untuk denominasi B. Tapi pekabaran yang kita pelajari saat ini, yang dikhotbahkan oleh Brother Jones, itu akan menghasilkan kita untuk merasakan ketidaklayakan kita. Kenapa? Karena yang kita pandang adalah Yesus, yang merupakan citra yang keluar dari bosom Father, yang satu-satunya yang bisa menyatakan Father kepada manusia. Dia satu-satunya yang bisa menjadi representatif Bapa kepada manusia. Dan waktu kita lihat Yesus, kita melihat Bapa. Pada saat kita melihat Bapa, maka Roh Kudus akan bawa karakter kita yang kontras berkebalikan dengan karakter Bapa. Dan kita akan mengalami apa? Merasakan kita miskin rohani, tidak memiliki apa-apa, kita sangat berkekurangan, dan kita tidak ada yang dapat diandalkan. Segala perbuatan jahat kita kelihatan, segala perbuatan yang tanda kutip kelihatan baik kita dibukakan motif-motifnya, dinyatakan motif-motifnya, sehingga kita tidak akan menaruh percaya kepada kebaikan yang sudah kita lakukan, padahal kita tidak sedang tersambung dengan pokok anggur yang benar. Semua ini akan dinyatakan dan kita akan bilang, Tuhan, saya ini apa? Najis bibir. Saya tidak layak untuk dipanggil sebagai umat Tuhan. Kemudian dibilang, bahaya mengadopsi kebijakan duniawi dalam pekerjaan Tuhan. Ini akan terhindar daripada umat Tuhan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan duniawi kalau kita sedang dalam posisi terhubung dengan pokok anggur yang benar. Itu akan bisa kita hindari. Tapi kalau tidak dalam posisi memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, tidak tersambung dengan pokok anggur yang benar, kita tidak akan sanggup untuk
tidak mengadopsi kebijakan. Oke, jadi saudara, betapa kesabaran yang sangat penting yang mengajak kita untuk memeriksa hati. Kemudian dikatakan di sini, barang siapa menangisi Israel, kecuali engkau bertobat, barang siapa menangisi Israel yang tidak berdaya, memperhatikan ketidaktahuan mereka akan Tuhan dan penebus mereka, memandang hati pekerjaan di Bethel Creek. Jadi apabila kita sejalan dengan pekabaran di Bethel Creek, ya, waktu pekabaran righteousness by faith turun, itu berarti kita di dalam Wahyu berapa ya? 14 ayat 3, ya. Kita itu mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Artinya kita itu seirama dengan ritme, harmonis dengan surga. Dan hasilnya adalah yang sedang dalam keadaan ini, bahasanya kita akan berkenan Tuhan. Ini ajakan daripada Brother T. Jones, ya. Kita akan berkeluh kesah di dalam putus ya. Iya, putus. Halo, Kak Roy. kita share screen lagi. Oke. Jadi dia bilang jikalau kita menerima pekabaran ini, kita akan berkeluh kesah dengan diri kita sendiri yang malang melarang, bisin, buta, dan telanjang. Dan kemudian kita memandang, karena kita memandang Yesus, Yesus juga berkeluh kesah dengan dosa-dosa daripada umatnya, maka kita juga akan berkeluh kesah dengan saudara-saudara kita, tapi itu terjadi secara murni. Secara murni, motifnya sangat benar. Motifnya adalah kita rindu saudara-saudari kita juga untuk mengenal kebenaran. Kita rindu untuk menyatakan kepada mereka salaf mata, kebenaran, penebusan, pengetahuan, penyucian yang Kristus tawarkan bagi mereka juga yang sedang kita miliki saat ini. Itulah yang akan terjadi. Dan kalau ini terjadi, berarti kita sejalan dengan pekabaran yang turun dari Tuhan. Terus dibilang, penebus yang sama ini sekarang memandang kita. Risiko besar adalah tentang orang-orang, tapi beberapa tidak mengetahuinya. Ketidakpercayaan dan ketidaksopanan membutakan mata mereka, dan mereka mempercayai hikmat manusia dalam bimbingan kepentingan paling penting dari jalan Tuhan dan dari kesaksian yang berjudul kepada para pemimpin di posisi yang bertanggung jawab. Jadi di sini T. Jones menyinggung mengenai kepemimpinan pada saat itu yang mempercayai hikmat manusia dan menuntun umat Tuhan juga ke dalam posisi yang berbahaya.
Dan kenapa bisa percaya kepada hikmat manusia? Ini adalah merupakan hasil daripada tidak memandang kepada Kristus, tidak percaya kepada hikmat Kristus. Bilang, kemurtatan yang asli dimulai dengan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap kebenaran. Kita harus mengarahkan mata iman dengan teguh kepada Yesus. Jadi, dia bilang kemurtatan yang asli itu bagaimana dimulainya? Dimulai dengan ketidakpercayaan dan penolakan terhadap kebenaran. Kenapa itu terjadi? Karena mata iman tidak terarah dengan teguh kepada Yesus. Aduh. Oke, sampai di sini sebelum akan dilanjutkan oleh teman-teman untuk membaca, apakah ada yang mau menambahkan kutipan bacaan yang sejauh ini sudah kita baca bersama-sama? Halo, bisa dengar ya? Bisa, Kak. Oke. Kalau begitu kita akan lanjut. Kita akan baca paragraf yang berikut ini. Apa mungkin Joy yang tolong bacakan? Oke, Kak. Boleh. Ada orang-orang yang membanggakan diri karena kehati-hatian mereka dalam menerima cahaya baru, sebagaimana mereka menyebutnya. Tetapi mereka dibutakan oleh musuh dan tidak dapat membedakan pekerjaan dan jalan Tuhan. Cahaya yang berharga datang dari surga, dan mereka mengatur diri mereka menentangnya. Apa selanjutnya? Orang-orang ini akan menerima pekabaran yang belum dikirim oleh Tuhan, dan dengan demikian akan menjadi berbahaya bagi tujuan Tuhan karena mereka menetapkan standar yang salah. Dan lagi, mereka membutuhkan pengurapan surgawi agar mereka dapat memahami apa itu terang dan kebenaran. Sampai di mana, Kak? Iya, lanjut terus. Itu berarti Anda dan saya. Itu berarti saya terutama. Saya katakan kepada Anda, hal yang baik untuk dilakukan jika Anda belum melakukannya adalah membaca artikel halaman pertama dalam review pada tanggal 7 Februari. Ini berbicara sepenuhnya mengenai hal ini. Saya akan membaca beberapa kalimat. Ya, terus lanjut, Kak. Okay. Ya, lanjut. Untuk menempatkan diri kita pada posisi di mana kita memiliki penampilan menyerah adalah posisi baru bagi orang-orang ini. Ini adalah pengalaman baru, penyimpangan dari prinsip-prinsip yang telah kami patuhi, yang telah menjadikan kami seperti sekarang ini. Orang-orang yang telah makmur oleh Tuhan, orang-orang yang memiliki Tuhan semesta alam bersama mereka. Anda yang memiliki hubungan dengan hal-hal suci, Tuhan meminta Anda untuk berhati-hati di mana Anda meletakkan kaki Anda. Dia meminta Anda untuk bertanggung jawab atas terang kebenaran, bahwa itu akan bersinar dalam cahaya yang jelas dan berbeda kepada dunia. Dunia tidak akan pernah membantu Anda dengan alat-alatnya untuk membiarkan cahaya Anda bersinar. Semua yang memegang kebenaran harus menahannya di kebenaran dan menghargai nilai kesuciannya. Kita membutuhkan kebijaksanaan dan keterampilan ilahi agar kita dapat meningkatkan setiap kesempatan yang akan disediakan oleh Tuhan untuk penyajian kebenaran. Oke, thank you Joy. Jadi di sini ada satu kondisi, kira-kira bagaimana itu Joy? Satu kondisi yang yang terjadi pada itu ya, pada orang-orang tertentu ya, atau mengenai terang baru atau gimana itu. Nah, mungkin Joy ada
komentar. Iya Kak. Kayaknya kalau kita baca bahasa Inggris mungkin lebih kena Iya. agak-agak susah, bukan apa. Iya. Jadi ada orang yang membanggakan dirinya karena kehati-hatian mereka dalam menerima new light, terang baru. Jadi orang-orang ini dibilang di sini mereka dibutakan oleh musuh dan mereka tidak bisa membedakan pekerjaan dan jalan-jalan Tuhan. Jadi ini gimana Kak, maksudnya apakah di sini dikatakan kategorinya yang mana itu terang baru yang datang, atau apakah ini betul terangnya atau bagaimana Kak? Maksudnya apakah yang mereka terima itu betul terang dari Tuhan atau bukan begitu? Ini disebut sebagaimana mereka menyebutnya. Jadi sebenarnya itu pengakuan. Pengakuan ya, oke. Yeah. Mereka dibutakan oleh musuh dan tidak membedakan pekerjaan dan jalan Tuhan. Oke. Jadi kira-kira yang di sini Kak, terang apa kira-kira yang mereka bilang itu terang baru padahal itu bukan dari Tuhan tapi dibutakan oleh musuh gitu. Iya. Oke. Jadi terang sudah belajar kan bahwa tanpa terang, tanpa pengetahuan, maka kita akan binasa kan, umat Tuhan binasa tanpa pengetahuan. Yeah. Dan pengetahuan itu adalah pengetahuan mengenai Bapa, mengenai Tuhan, gitu kan. Jadi sebenarnya kondisi ini kita kalau melihat konteksnya, what was happening at that time, itu terang apa yang sedang terjadi di saat itu yang dimaksudkan oleh Brother Jones, itu mungkin orang mau coba-coba lihat, orang mungkin bisa kalau orang mau cari, tapi yang jelas adalah berdasarkan pekabaran ini adalah kalau orang tidak menerima terang yang benar yang sedang turun pada saat itu, ini kondisi untuk saat itu dan juga sekarang, maka maka kita yang mengaku umat Tuhan pasti sedang menerima, menghidupkan dan mempercayai terang yang tidak benar. Itu saja ya kan. Dan terang yang benar kayak zaman ini kan, terang yang benar itu yang lagi turun adalah selidiki hati, pekabaran Laodikia. Kondisi umat Tuhan menjadi Laodikia karena pekabaran yang benar sudah turun, righteousness by faith, tapi umat Tuhan pasca tahun 1888 itu menolak, ya kan, menolak pemimpin-pemimpin terlebih yang mendrive orang-orang. Nah, pada saat menolak pekabaran itu kondisinya menjadi Laodikia. Kenapa? Karena merasa diri kaya dan memperkayakan diri. Artinya mereka menolak karena mereka percaya mereka memiliki pekabaran. Nah, memiliki pekabaran. Nah, jadi mungkin kita bisa katakan bahwa pekabaran yang selain daripada pekabaran yang dibutuhkan untuk saat zaman ini, itu kalau kita tidak terima yang dibutuhkan untuk zaman ini, berarti kita sedang berpegang kepada pekabaran yang lain yang membuat kita berada dalam kondisi berbahaya. Seperti itu mungkin kondisinya, atau mungkin ada tambahan atau Joy juga mengenai situasi. Iya Kak, ini adalah sebuah situasi toh. Ini sebuah situasi yang coba diungkapkan. Kita baru connect karena kan yang sebelumnya ada iSolve kan, iSolve untuk orang punya mata karena orang blind. Dan ternyata iSolve itu kan yang orang sebaik itu kan pekabaran malaikat ketiga, pekabaran the third angel's message gitu. Jadi yang kita bisa lihat di sini
yang mana kalau misalnya Tuhan sudah bilang itu adalah kita punya obat untuk I-solve, menerima pekabaran malaikat ketiga, dan sudah jelas itu sudah diberikan kepada messengernya Wagner sama A.T. Jones, yang mana mereka punya pekabaran fix their eyes upon Jesus gitu ya, maksudnya meninggikan Tuhan Yesus. Kalau ada terang yang misalnya let's say whatever lah, terang baru, oh ini pekabaran malaikat ketiga, ini present truth, tapi realitinya shut Jesus out from our side. Iya. Itu ya, jadi itu yang bilang, oh ini, jadi mereka malah pride themselves kan, justru karena waktu kita belajar the third angel's message, malah kayak di ring ini seperti kan tujuan third angel's message itu dibilang kita kemanusiaan itu akan apa ya, di debu itu, pokoknya kita lupa dia punya term, the glory of man akan dihempaskan di tanah, something like that. Iya. Ya, jadi bukannya orang malah tambah pride dengan knowledge yang dikasih, malah tambah lebih nggak layak sama Tuhan, lebih merasa kita memang Laodikia, jadi merasa rendah gitu, Kak. Ya, Kak, gimana, Kak? Kak Roy suara nggak dengar, Kak. Belum bisa dengar. Joy? Ya, sudah, sekarang sudah. Ya, dan perasaan tidak layak ini itu terjadi secara natural, hasil daripada betul. fix our eyes unto Jesus. Betul, gitu, that's kan? right. Betul. That's right. Jadi kalau dibilang ada terang baru, tapi justru pride with the knowledge yang dikasih dan bilang, oh ini third angel's message. Padahal sudah jelas third angel's message itu apa, Ellen White bilang. Udah jelas, nggak bisa kita nggak bisa kita spekulasi, oh ini third angel's message, this is the latter rain, this is outpouring of the Holy Spirit. Udah jelas Ellen White bilang itu apa gitu. Kalau kita terima pekabaran mereka akan kecurahan Roh Kudus, mata akan dibukakan, ketelanjangan akan dikasih pakai baju. Tapi orang merasa malah lebih rendah, istilahnya lebih malah nggak ada kesombongan sama sekali, instead of belajar something else yang dibilang term the third angel's message atau new light, malah prided themselves kan. Jadi, dan kenapa begitu? Karena Yesus di shut out dari orang punya pemandangan gitu. Jadi itu kita baru bisa connect, at least yang tadi Kak Roy ada bilang. Oh iya, oke, thank you Kak, itu aja. Oke. Thank you. Jadi itulah kondisi yang terjadi pada saat itu ketika pekabaran Tuhan turun. Orang-orang yang saudara-saudara kita yang menolak pekabaran ini, itu sebenarnya mereka sedang percaya dengan dengan nasihat-nasihat yang tidak berasal dari kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak seirama. Dan itu menjadi teguran buat kita semua supaya itu tidak terjadi. Dan dibilang, saudara dan saya kalau dalam kondisi itu, atau bagi saudara-saudara yang terjadi pada saat khotbah ini dikatakan, dibilang mereka membutuhkan pengurapan surgawi agar mereka mendapat memahami apa itu terang dan kebenaran. Jadi terang dan kebenaran itu yaitu Yesus Kristus. Itu tidak dipahami sehingga merasa diri kaya, memperkayakan diri dan tidak berkekurangan apa-apa. Jadi kembali kita mundur kepada pekabaran Laodikia, karena itu pekabaran yang paling mula-mula, dan semoga dengan pembahasan ini kita betul-betul kena ke jantung kita, ke hati kita. Dan itu kita merasa bahwa
kitalah Laodikia itu. Dan supaya bisa terjadi di dalam diri kita, betul-betul orang berjuang dengan memohon kepada Tuhan selalu. Tuhan, buat saya selalu memandang kepadamu. Selalu. Buat saya selalu untuk berdisiplin, untuk berhubungan dengan Engkau. Berdoa senantiasa, merenungkan firman Tuhan, dan membawa dalam doa setiap rencana-rencana kita. Oke. Apakah Wanda boleh bacakan yang warna merah? Boleh. Dia meminta Anda untuk bertanggung jawab atas terang kebenaran, bahwa itu akan bersinar dalam cahaya yang jelas dan berbeda kepada dunia. Dunia tidak akan pernah membantu Anda dengan alat-alatnya untuk membiarkan cahaya Anda bersinar. Semua yang memegang kebenaran harus menahannya di kebenaran dan menghargai nilai dan kesuciannya. Kita membutuhkan kebijaksanaan dan keterampilan ilahi agar kita dapat meningkatkan setiap kesempatan yang akan disediakan oleh pemeliharaan Tuhan untuk penyajian kebenaran. Oke. Nah, kita mau tanya ke Wanda. Ayat di Matius pasal 5, ayat keberapa itu kira-kira? Untuk memancarkan terang atau menjadi terang yang akan bersinar. Matius 5 ayat 16 atau 14 ya. Dan dia punya ayat pertama, posisi sebelum itu ada di Matius pasal berapa dulu yang sejalan dengan pekabaran yang sedang kita pelajari. Pekabaran yang akan membuat kita merasa sedih akan keadaan kita, yang akan menyatakan hati kita. Di dalam Matius pasal 5, Matius 5 ayat berapa? Yang pertama-tama. Ayat 3. Matius 5 ayat 3 apa bunyinya? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Jadi sebelum kita bisa bertanggung jawab atas terang kebenaran dan bahwa itu akan bersinar dalam cahaya yang jelas dan berbeda kepada dunia, maka kita harus bisa merasakan kita poor in spirit. Oke. Dan dia bilang dunia tidak akan pernah membantu kita dengan alat-alatnya untuk membuat kita percaya kita bersinar. Oke. Boleh Wanda lanjutkan baca yang warna biru ini sampai ke kuning sini yang kita highlight. Oke. Untuk apa kita di sini jika kita tidak siap? Ketika Tuhan memanggil kita dan memberi kita kesempatan, janganlah takut akan manusia, keinginan akan perlindungan, diizinkan untuk mengaburkan sinar cahaya surga. Seandainya para penjaga kebenaran sekarang gagal membunyikan peringatan, mereka tidak layak atau posisi mereka sebagai pembawa cahaya bagi dunia. Tetapi jika standar jatuh dari tangan mereka, Tuhan akan membangkitkan orang lain yang akan setia dan setia. Wow. Dibutuhkan keberanian moral untuk melakukan pekerjaan Tuhan tanpa cacat. Mereka yang melakukan ini tidak dapat memberikan tempat untuk cinta diri, pertimbangan egois, ambisi, cinta kemudahan,
Halo? Oke, sorry. Kita mulai dari dibutuhkan ya. Dibutuhkan keberanian moral untuk melakukan pekerjaan Tuhan tanpa cacat. Mereka yang melakukan ini tidak dapat memberikan tempat untuk cinta diri, pertimbangan egois, ambisi, cinta kemudahan, atau keinginan untuk menghindari salib. Keinginan untuk menghindari salib itu tidak mau mati diri ya maksudnya. Beberapa orang mungkin tidak terlibat dalam konflik di kedua sisi. Mereka mungkin tidak berpihak pada kebenaran, tetapi mereka tidak akan berani keluar untuk Kristus karena takut kehilangan harta benda atau celaan yang diderita. Semua itu diberi nomor dengan musuh-musuh Kristus. Oke, thank you. Apa Wanda ada mau tambahkan yang dilihat penting? Jadi kita lihat di sini, kalau di sini jelas ya, kalau Tuhan bilang, kalau kita juga pernah baca di Roh Nubuat ya, jadi kalau kita dibilang sini, seandainya para penjaga kebenaran sekarang gagal membunyikan peringatan, mereka tidak layak atau posisi mereka sebagai pembawa cahaya bagi dunia. Mereka sebagai pembawa cahaya bagi dunia, tapi jika standar jatuh dari tangan mereka, Tuhan akan bangkitkan orang lain yang akan setia dan setia. Jadi setiap kebenaran itu sebenarnya Tuhan kasih kepada kita semua ya. Tuhan kasih dalam istilahnya, Tuhan kasih kesempatan untuk kita semua untuk memperoleh kebenaran itu kan. Dia bisa dijangkau lah intinya. Tetapi begitu kita pegang itu, tapi kita gagal, Tuhan kasih, sebenarnya ini kesempatan ya, Tuhan kasih kesempatan, tapi kita tidak gunakan itu dengan benar. Bahkan di sini dibilang jatuh, artinya kita yang pegang kebenaran, tapi kita nggak pegang terus, itu jatuh karena kita punya kelalaian atau kita nggak serius untuk menghidupkannya. Maka Tuhan akan kasih ke orang lain, akan bangkitkan orang lain. Jadi kesempatan saya itu sudah lewat gitu. Jadi buat kasih kepada orang lain gitu. Dan bagi kita ini sangat menyedihkan sekali ya kalau kita istilahnya sudah menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan, terus tiba-tiba kita istilahnya nak mempertanggungjawabkan itu, maka itu akan diberikan kepada orang lain, dan itu sangat menyedihkan ya, istilahnya kesempatan dan sudah dilewatkan kesempatan itu. Dan di sini jelas dibilang juga bahwa mereka yang melakukan ini tidak dapat memberikan tempat untuk cinta diri. Jadi kita yang melakukan pekerjaan Tuhan itu sudah jelas di sini bahwa tidak boleh ada egois, cinta diri, maunya yang instan-instan, semuanya serba mudah gitu kan, dibilang, dan keinginan untuk menghindari salib. Jadi di sini kayak tadi kita sempat bilang tadi, berarti kita tidak mau mati diri kan, padahal kan di kita sudah tahu kalau mau ikut Tuhan itu harus sangkal diri, harus mati diri kan, supaya Kristus yang hidup untuk kita. Dan itu kita tahu secara daging kita nggak bisa kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Dan di sini juga di highlight kuning ini juga kita waktu baca kita rasa kita pernah alami seperti ini ya, maksudnya yaitu karena kita punya kedagingannya, kita istilahnya mau cari aman ya, jadi kita nggak kita tahu kita ada di pihak yang benar, kita tahu itu kebenaran, tetapi kita nggak berani keluar untuk Kristus, artinya nggak mau berdiri untuk kebenaran, nggak mau mempertahankan, bukan nggak mau, maksudnya menyatakan ini loh prinsip yang benar seharusnya gitu. Jadi kayak ketakutan untuk membicara yang benar gitu, atau istilahnya kayak dibilang sini kan kehilangan harta benda ya. Kalau secara saya pribadi harta benda nggak ada ya, tapi maksudnya dibilang celaan, artinya malu orang mau
diketawain lah atau apa gitu. Ya, kita pernah alami kayak gitu. Jadi belum ada keberanian untuk untuk menyatakan itu. Dan ini adalah sebuah, pas baca ini diingatkan kembali, dan buat saya pribadi ini adalah teguran semua ini yang kita sedang baca dan kita pelajari ini ya. Dan memang mau ikut Tuhan itu jalannya sempit dan intinya harus mati diri. Kalau diri tidak mati, semuanya ini tidak akan terrealisasi. Itu sih yang kita dapat poinnya secara waktu baca ini. Thank you. Terima kasih. Mungkin ada yang lain mau tambahkan? Mungkin Kak, dia punya Ya. translate yang di warna kuning itu, dibilang beberapa orang mungkin tidak terlibat dalam konflik di kedua sisi. Mereka mungkin tidak, kalau di sini, they may not appear to take side against the truth. Jadi mereka mungkin tidak menentang kebenaran. Tidak menentang ya? Iya. Tapi Tidak mereka tidak menentang. berani keluar. Jadi yang tadi betul Anda bilang, saya ada kebenaran, saya nggak tentang kebenaran, tapi saya nggak berani untuk keluar karena kehilangan harta benda atau. Jadi ini kan semua kebenaran yang diberikan di sini adalah yang the truth tadi kan, yang di atas itu, yang message yang Tuhan sudah kasih. Saya sudah terima pekabaran malaikat ketiga gitu. Saya nggak tentang, saya suka. Tapi orang punya posisi adalah orang nggak berani untuk bersaksi, keluar, ya. bersaksi untuk lift up Jesus atau meninggikan Tuhan Yesus, karena in reality kita bisa rasa itu ya, kalau pas sudah berbicara mengenai Tuhan Yesus, apa yang dia lakukan di dunia ini, banyak orang nggak tertarik. Tapi kalau knowledge yang lain, everybody get excited. Come to Jesus, kayak gimana gitu ya. Tapi justru kan dia bilang tadi di atas itu, kalau orang nggak betul-betul pada kebenaran ini atau orang jatuh, kan Tuhan akan bangkitkan orang lain ya. Jadi salah satu juga di sini, orang tahu kebenaran tapi nggak berani untuk come out boldly, kayak terus terang apa, dengan berbagai macam alasan lah. Mungkin ada yang takut kehilangan harta, takut dicela atau diomongin atau apa. Tapi lihat di bawah itu, semua itu diperhitungkan dengan musuh Kristus, atau orang semua itu jadi musuh bukan umat. Iya. Aduh. Tahu kebenaran ini tapi nggak mau berani untuk beritakan kepada orang lain. Dan kalau udah musuh Kristus, well, God has to raise up somebody else untuk replace yang kita terima selama ini. Jadi kita bisa lihat kayak ada dua pekabaran ini, ada seperti two-edged sword. Satu enak sekali dengarnya gitu loh, teorinya semuanya. But on the other side, it's dangerous for us kalau orang nggak faithful dan nggak lakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan gitu. Jadi ada privileges, hak istimewa, tapi dengan hak istimewa itu ada a big responsibility. Iya. Kalau orang nggak lakukan itu pun, Tuhan menganggap kita itu nggak faithful sama Dia. Karena siapa lagi yang mau kasih pekabaran ini gitu ke dunia? Karena pekabaran ini kan yang akan menutup sejarah dunia. Jadi kalau nggak kasih-kasih, walaupun saya tahu, well, bisa saja Jesus has to linger lagi, delay lagi dia punya second coming, karena karakternya nggak ada di orang semua gitu. Itu Kak, thank you. Anyway, ada satu kondisi di mana seseorang itu dia tertarik kepada kebenaran, dia membela kebenaran. Ingat di kutipan Christ Object Lesson 403 atau berapa ya? Tertarik kepada kebenaran, membela kebenaran, ya kan, membela, menjadi advocate for the truth, dan tertarik kepada orang-orang yang suka akan kebenaran.
tapi mereka dikategorikan sebagai apa? Foolish virgin. Karena dibilang di kutipan itu, karena they not study his character. Aduh. Itu Jadi, dia. iya. Jadi ini ada, jadi orang ini, aduh Tuhan. Aduh. Betul-betul ya. Kita di satu sisi memang kita bisa nyatakan kita membela kebenaran, ya, dan tertarik kepada orang yang suka akan kebenaran, tapi kita menjadi foolish virgin karena terang, pekabaran intinya, pekabaran utamanya itu kita tidak terima. Itu kan? Pekabaran intinya bahwa Tuhan apa yang dibawakan oleh William Miller kan, bahwa Jesus is coming soon, walaupun nanti sesuai dengan terang yang Tuhan bukakan. Pada akhirnya akan dinyatakan bahwa Tuhan Yesus berpindah ke bilik yang Maha Suci. Nah, orang-orang ini, mereka ikut ketika harus seperti ikut, oh ya sudah mau datang, ikut-ikut rame lah ya, sudah mau datang. Mereka terima kayak begitu, perhitungannya mereka terima gitu. Tapi sebenarnya tidak memandang Kristus, karakternya tidak ada di dalam kita. Itu mungkin yang kita bisa katakan. Jadi saudara-saudara, inilah kondisi-kondisi yang ya memang kita betul-betul harus mengerti bahwa kita harus betul-betul memandang Kristus, dan Kristus harus ada dalam kita, supaya kita bisa berdiri teguh menjadi terang untuk kebenaran, karena kita sudah begitu mencintai kebenaran itu, sudah mendarah daging, dan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena sudah menjadi karakter kita yang karena selalu kita lihat. Aduh, ini betul-betul saudara-saudara, kita semua tidak aman sedetik pun tanpa pertolongan Tuhan. Oke, kita mau minta tolong Kak Gladys, mungkin tolong bacakan yang ada di highlight warna merah. Oke, Kak. Highlight. Iya, oke Kak. Sudah on ya Kak, cuman mungkin agak volumenya mungkin. Oke, what about now? Yang merah ya Kak ya. Telah kesaksian dalam artikel yang telah dibacakan kepada Anda beberapa kali, seruan nyaring malaikat ketiga. Hujan yang terakhir telah dimulai dalam pekabaran kebenaran Kristus. Bukankah itu yang Joel katakan kepada kita sejak lama? Bukankah mata kita telah dipegang bahwa kita tidak melihat? Bukankah kita membutuhkan pengurapan? Saudara-saudara, apa yang sangat kita butuhkan di dunia ini? Betapa senangnya kita bahwa Tuhan mengirim Roh-Nya sendiri di dalam para nabi untuk menunjukkan kepada kita ketika kita tidak melihat. Betapa senangnya kita karena itu. Maka hujan akhir, seruan nyaring, menurut kesaksian dan menurut Alkitab adalah pengajaran benar, pengajaran kebenaran, dan menurut kebenaran. Juga sekarang saudara-saudara, kapankah pekabaran tentang kebenaran Kristus itu mulai dengan kita sebagai umat, 1 atau 2 di antara hadirin, 3 atau 4 tahun yang lalu? Yang mana 3 atau 4? Ya, 4. Di mana itu? Minneapolis. Lalu apa yang ditolak saudara-saudara di Minneapolis? Seruan nyaring. Apa pekabaran kebenaran itu? Kesaksian telah memberitahu kami
Apa itu? Seruan nyaring, hujan akhir. Lalu, apa yang para saudara-saudara dalam posisi menakutkan di mana mereka berdiri, ditolak di Minneapolis? Mereka menolak hujan akhir, seruan nyaring dari pekabaran malaikat ketiga. Saudara Oke sekalian, Kak, sampai situ dulu. oke. Kira-kira situasi apa yang terjadi di sini yang Kak Lady lihat konteksnya yang sedang terjadi yang dinyatakan oleh Brother Jones? Di sini yang saya baca, ya mereka menolak atau mereka tidak tahu seruan nyaring, kesaksian, kebenaran itu apa. Dan mereka belum tahu, tidak tahu kapan pekabaran tentang kebenaran Kristus itu mulai. Dan di sini dikatakan 2 atau 3. Dan ada yang jawab 4. Di mana itu? 4 tahun yang lalu, ya. 4. 4 tahun yang lalu mundur daripada tahun ketika khotbah itu dikhotbahkan. Iya. Tahun berapa khotbah ini dikhotbahkan? 1893, kalau kita mundur 1888. 4 tahun. Wow. Jadi itu yang Kak Lady sudah bilang tadi, bahwa ketika tahun 1888 di Minneapolis, pekabaran righteousness by faith, fix our eyes upon Jesus, beholding Christ, lift up Christ, yang pada saat itu sedang tidak terjadi. Waktu itu dinyatakan, dan itu sudah turun, ya, itu sudah turun. Dan kongres dari congregation ini yang hadir di khotbah ini, ada yang menyadari itu, tahu betul, dan mereka bilang tahunnya itu sudah dikhotbahkan 4 tahun yang lalu. Dan pada saat itu turun, seharusnya itu akan menjadi seruan nyaring malaikat ketiga. Itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang seharusnya akan menjadi seruan nyaring, akan dikhotbahkan kemana-mana dalam praktek maupun dalam pekabaran khotbah, dan sudah akan banyak pertobatan, tapi itu tidak terjadi. Dan saat ini kita mempelajari ini, biarlah kita boleh berada dalam posisi yang tidak menentang pekabaran ini, tapi dalam posisi menerima dan pada akhirnya boleh menjadi pekabar yang tidak akan jatuh dengan pertolongan Tuhan. Caranya seperti apa? Kita perlu pekabaran Laodikia, dan yang Laodikia yang akan menyatakan kondisi kita, dan kita perlu obat salaf mata sehingga kita bisa mengerti kebenaran, righteousness, ya, terang dan kebenaran, righteousness and the truth and the light. Itu yang paling kita butuhkan, saudara-saudara. Dan aplikasinya saat ini adalah, mari kita fix our eyes upon Jesus. Waduh, sudah. Ini kalau kita mau bilang khusus buat kita pribadi dan buat orang, ini pekabaran ini sudah sangat jelas sekali, ya, dan sudah sangat spesifik. Dia punya mikroskop itu, dia sudah center atau teropongnya sudah center, sudah sangat spesifik bahwa ayo kita pandang pada Yesus. Ayo kita lihat karakter daripada juru selamat kita. Karena tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk mengungkapkan karakter Bapa. Itu tujuannya hidup di atas dunia ini. Dia ungkapkan karakter Bapa yang membuat dia dibawa sampai ke kayu salib. Kenapa? Karena karakter Bapa yang diungkapkan. Dan bagaimana seorang Yesus
yang dilahirkan dengan kecenderungan yang sama seperti Adam ketika jatuh dalam dosa bisa mengungkapkan karakter Bapa. Itu perlu kita pelajari supaya kita bisa menghasilkan karakter yang Yesus hasilkan. Kayak contoh misalnya begini, saudara-saudara. Kita berikan suatu perumpamaan atau contoh kasus yang real ya, real case. Kita kenal misalnya mobil ternama, misalnya kita ambil mereknya yang merek-merek mewah atau terkenal kenyamanannya, kecanggihannya ya. Misalnya kita ambil merek Lexus lah ya, Lexus. Terus kita misalnya negara Indonesia belum bisa bikin mobil Lexus, ya. Dan kita sudah lihat penampakan Lexus, waduh, canggih sekali, canggih. Kenyamanannya sangat-sangat luar biasa, orang nyaman sekali dan mobilitasnya dan lain-lain semua misalnya ada di situ. Dan kita mau bikin itu. Kita mau bikin mobil seperti itu yang kualitasnya sama. Tapi kita tidak tahu betapa untuk menghasilkan mobil sekualitas itu, Lexus Toyota ya, orang Jepang atau pembuatnya, manufacturer-nya, itu mengeluarkan biaya, waktu, biaya riset and development, dan waktu, dan dedikasi, dan standar yang tinggi, dan quality control yang tinggi, produk yang keluar diperiksa, dan menggunakan peralatan-peralatan yang robotics, yang yang menghasilkan kendaraan dengan atau produk yang kualitinya sangat luar biasa. Kita tidak mau belajar itu. Kita tidak tahu hal-hal seperti itu. Tapi kita mau menghasilkan kendaraan sekelas Lexus. Itu tidak akan itu seperti hal yang impossible, atau kita akan coba lakukan itu dan kita lakukan itu, tapi we will never get there. We will never get there. Kenapa? Karena kita tidak belajar dari manufacturer-nya. Dan demikian juga dengan kita. Kita mau belajar kepada produk yang Yesus hasilkan. Dia punya kelemah lembutan. Kita akan belajar daripada dia itu. Dia punya semua yang dia miliki. Yang jauh lebih tinggi daripada daripada mobil Lexus ya. Tapi ini satu paket. Waktu kita belajar semua hasil yang Yesus hasilkan, kita juga harus atau akan belajar secara keseluruhan mengenai bagaimana caranya Yesus hasilkan itu. Dia bilang, saya tunjukkan kepadamu, saya demonstrasikan semuanya dalam kehidupan saya. Saya bisa seperti ini. Dan kenapa saya seperti ini, itu tidak saya rahasiakan. Dia menunjukkan bagaimana dia mendoakan murid-murid. Dia menunjukkan di dalam Yohanes kan, dia juga semua dia nyatakan dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa menghasilkan karakter Yesus, memantulkan karakter Yesus secara sempurna. Bagaimana kita bisa membangun produk sekelas Lexus itu dengan benar. Itu semua ditunjukkan oleh manufakturnya. Biasanya itu dirahasiakan, menjadi rahasia perusahaan. Tapi oleh Tuhan Yesus itu diungkapkan, oleh Bapa itu diungkapkan di dalam firman-Nya, di dalam alam, dan semua ada dalam jangkauan saudara dan saya. Aduh, itulah pekabarannya yang akan membuat kita menyelidiki hati kita, mengenal hati kita, dan menyadari bahwa kita ini malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Dan pekabaran itu sudah turun, saudara-saudara, sudah turun, namun sudah terkubur, dan saat ini dengan pertolongan Tuhan
Tuhan sudah ungkapkan bahwa ini penting dan inilah yang sudah sedang kita pelajari saat ini. Ada yang mau memberikan tambahan? Iya Kak, mau tambah sedikit tadi yang A.T. Jones ada tanya kepada congregation. Tanya kalau kapan itu hujan akhir turun kan. Iya. Jadi ternyata selama ini ya, maksudnya ini saya punya pengetahuan, saya nggak tahu kalau kalian berpikir bagaimana. Banyak kita belajar, oh hujan akhir turun tahun segini. Iya. Padahal hujan akhir sudah turun 1888. Pekabaran righteousness by faith. Jadi itu A.T. Jones, maksudnya itu yang jelas ya. Kalau kita mau bilang kapan hujan akhir diturun, 1888 nggak bisa orang bilang tahun yang lain karena itu hujan akhir itu turun di situ dan ditolak oleh pemimpin gereja. Jadi sekarang, nah ini yang kita lihat Kak, yang bahaya adalah kalau orang misalnya belajar something else misalnya, terus bilang, oh ini hujan akhir, tetapi orang nggak belajar betul-betul righteousness of Christ, jadi seakan-akan musuh menutup shout out Jesus dari orang punya pandangan. Padahal latter rain itu Jesus, righteousness of Christ. Tuhan Yesus punya right doing, kebenaran, dia punya kehidupan, itu yang itu tuh hujan akhir. Karena kalau kita connect dengan 144.000 akan punya karakter Tuhan Yesus. Bagaimana mereka akan punya karakter kalau karakternya sendiri tidak dipelajari istilahnya. Kalau righteousness-nya Tuhan Yesus, orang nggak benar-benar tahu dan nggak behold, nggak akan dirubahkan sama seperti dia. Jadi itu yang saya lihat, yang we can study something else, tapi yang saya lihat yang seperti terkuburkan kebenaran ini adalah semua mengaku, oh ini latter rain, tapi realitinya nggak belajar Tuhan Yesus. Betul. Nggak belajar righteousness of Christ. Nah, mungkin itu juga bisa connect dengan tadi yang, oh ada orang yang bilang, oh this is new light, the term new light, ya kan? Padahal tapi berdiri pada posisi menentang pekabaran Tuhan. Itu dia. Padahal yang mereka kasih itu, oh inilah new light, inilah latter rain, inilah gini-gini. Tapi Yesusnya nggak pernah di-mention, A.T. Jones Wagner nggak pernah di-mention sama sekali. Pekabarannya. Itu yang kayak kita bisa lihat. Ya, oke, thank you, Kak. Iya, thank you, Joy. Puji Tuhan. Jadi, saudara-saudara, itulah kondisi dari mana kita berada, dan mudah-mudahan kita pastikan kita sudah berada dalam kondisi keluar daripada pendirian ini, yaitu hanya dengan kita sendiri memandang kepada Yesus, belajar dari follow his steps. Dibilang we should follow his steps. Jadi di mana Tuhan Yesus melangkah, kita harus ikutin. Oh begini. Kemudian we should imitate his character. Kita harus mengcopy karakternya seperti apa, dan supaya Christ Object Lesson number 9 bisa terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena memantulkan karakter Kristus secara sempurna itu artinya Kristus punya karakter itu poinnya ada, ini kita cuma kasih ini ya, ilustrasi. Poinnya ada 1000, kita harus tahu 1000-nya. Bukan saya hanya tahu 10 dan karena saya tidak pelajari, kemudian yang ada di saya yang 990 itu karakter yang lain, tapi saya sudah melakukan pengakuan bahwa saya umat Tuhan, saya pengikut Kristus. Ini yang membuat umat Tuhan berada dalam kondisi seperti yang kita sedang bacakan ini. Dan Tuhan sudah turunkan pekabarannya. Kalau pekabaran sudah turun,
maka sebentar lagi judgment akan menyusul. Karena Tuhan tidak akan menghakimi sebelum dia memberitahukan kepada nabi-nabinya, kepada umat-umatnya, memberikan amaran kepada umat-umatnya. Nah, ini coba saya bacakan, ini yang saya highlight ya, saya baca cepat. Dan saudara-saudaranya waktu itu, iya, silakan Kak Lady. Boleh Kak sebelum maju ini ya? Boleh Kak, ya. Oke, ya. Ya, tadi yang dibacakan tadi dari 1888, 4 tahun lalu itu sudah turun itu pekabaran. Nah, ini yang sekarang kita hadapi. Ini pelajaran luar biasa, sambung dengan country living ya. Iya. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Umat Tuhan ini juga sementara menampung stock up, di mana kebutuhan jasmani luar biasa sudah jarang dan di store sudah. Jadi mereka inilah dia krisis sementara krisis, di saat krisis karakter dinyatakan. Apakah kita mau ikut dunia, orang-orang dunia? Ini mereka sedang stock up, belanja semua, jangan-jangan kehabisan. Dan wow, saya bilang ini nyata. Tadi juga Kak Roy yang kasih contohnya Lexus, yang lagi sekarang sih ini Tesla, luar biasa, dia auto drive, artinya sambil drive bisa tidur, mobil listrik, iya. Jadi dia drive sendiri, drivernya bisa tidur. Waduh, sebegitu canggihnya ini mobil. Nah, siapa yang bisa copy? Tapi kita lihat juru selamat, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat amat mungkin. Tidak ada yang terkecil sekalipun yang Tuhan tidak perhatikan, tidak ada yang terlalu besar yang Tuhan tidak sanggup untuk kita. Jadi terima kasih, ini pelajaran luar biasa ya. Pekabaran 3 malaikat, country living, dan krisis yang sedang kita hadapi, itu di kutipan belum ada apa-apanya, akan ada lebih besar lagi dan lebih yang belum pernah kita pikirkan, itu akan terjadi. Tapi firman Tuhan, jangan takut. I'll abide in me and I'll abide with you. Ya, terima kasih Kak, luar biasa, ini sangat amat menguatkan. Puji Tuhan, ya semua ini karena kemurahan Tuhan saja sampai kita bisa ada dalam jangkauan kita ini firman Tuhan. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, yaitu batu karang, yaitu Yesus Kristus. Dan pada ini jelas sekali saudara-saudara ya, batu karang itu adalah Yesus Kristus. Bagaimana kita mau mendirikan rumah bukan di atas Yesus Kristus, karena kita lalai, gagal untuk memandang pada Yesus. Oke. Mungkin bacaan terakhir, paragraf terakhir, kita mau minta tolong Lali bacakan yang di highlight warna biru. Ini agak panjang tapi ya sampai di sini. Kalau Lali dengar mungkin boleh tolong bacakan highlight warna biru. Halo Kak Roy, bisa dengar? Halo, iya bisa? Yang di highlight warna biru. Iya, betul. Dan saudara-saudara, waktunya telah tiba untuk mengambil malam ini apa yang kita tolak kita. Tidak seorang pun di antara kita yang pernah dapat bermimpi tentang berkat luar biasa. Lanjutkah? Ya, lanjut. Yang Tuhan bagi kita di Minneapolis dan yang akan kita nikmati selama 4 tahun ini. Jika hati siap untuk menerima kesabaran yang Tuhan berikan, kami akan berada 4 tahun ke depan. Kami akan berada di tengah keajaiban kehidupan alam. Bukankah penubuhan memberitahu kita di sana pada waktu itu bahwa berkat
saudara Anda harus masing-masing untuk dirinya sendiri. Kita tidak harus mulai memeriksa satu sama lain. Mari kita periksa diri kita sendiri. Masing-masing untuk dirinya sendiri tahu bagian apa yang dimilikinya dalam benda itu. Dan waktunya telah tiba untuk menakar seluruh bisnis, saudara-saudara, waktunya telah tiba untuk membaca semua. Saya akan membaca bagian lain tentang itu tadi. Sekali lagi saya baca, kuasa cadangan apa yang dimiliki Tuhan untuk menjangkau mereka yang telah mengesampingkan peringatan dan kejujurannya dan telah mengakreditasi kesaksian Roh Tuhan ke sumber yang tidak lebih tinggi dari hikmat manusia. Dalam penghakiman apa yang dapat Anda lakukan? Menawarkan kepada Tuhan sebagai alasan untuk berpaling dari diri bahwa Dia telah memberi Anda, bahwa Tuhan ada dalam pekerjaan. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Sekarang aku tidak akan berlatih di hadapanmu bukti-bukti yang diberikan dalam 2 tahun terakhir dari transaksi Tuhan oleh hamba-hamba pilihan. Kesaksian ini diberikan pada musim gugur 1890 pada tanggal 3 November. 2 tahun dari itu membawa kita kembali ke musim gugur 1888 di bulan November, dan itu di Minneapolis. Tepat pada saat hal ini dilakukan, ada setengah lusin saudara di rumah ini, yang mungkin selusin dari mereka yang di waktu lain setelah Minneapolis di sebuah institut mendengar Roh Tuhan menegur dengan kata-kata terbuka bahwa Roh Minneapolis ada di sana. Lembagakan tempat kami berada. Lembagakan tempat kami berada, dan katakan dengan jelas itu adalah roh setan. Itu adalah mungkin semi berikutnya setelah Minneapolis berlalu. Tetapi saya lanjutkan, tetapi bukti pekerjaannya yang sekarang terungkap kepada Anda, dan Anda sekarang berkewajiban untuk percaya. Anda tidak dapat mengabaikan kebenaran peringatan Tuhan. Anda tidak dapat menolak atau memperlakukannya dengan ringan, tetapi dengan resiko kehilangan yang tak terbatas. Lanjut, Kak. Lanjut sampai biru yang terakhir ini. Ya. Oke. Atau sudah dapatlah poinnya ya. Mungkin Wanda sudah dapat konteksnya, apa Wanda bisa apa yang terjadi waktu itu mungkin, dan aplikasinya buat kita gitu ya. Ya Kak, ini yang roh yang ada tahun 1888. Kebetulan Wanda hobi kerja, kita yang ganti. Iya. Ya gimana Li? Base yang bisa didapat dari sini situasinya. Iya, kalau mau lihat di situ, mungkin roh yang sama yang akan datang yang tuh di waktu 1888 akan terjadi juga di saat kita sekarang, kan? Roh Minneapolis ya. Iya. Roh Minneapolis yang dibilang di sini. Dan Tuhan sudah tegur mereka. Kalau di tadi yang sudah dibaca tadi, yang sebelum-sebelumnya juga, ternyata mereka tahu waktu itu Roh Tuhan akan dicurahkan, kan? Seperti yang dibilang juga kan. Iya, ada beberapa orang yang memberi respons bahwa itu sudah turun 4 tahun yang lalu. Jadi ada yang aware. Ya, berarti ada yang mengikuti. Iya, mengikuti perkabaran ini.
Dan kalau kita lihat mungkin sekarang juga kita juga akan sadar seperti mereka juga. Ternyata ini. Tapi pemimpin-pemimpin kan nggak sadar waktu itu kalau mereka tolak itu harusnya seperti roh Tuhan akan datang dicurahkan kan. Mereka nggak sadar. Tapi ada beberapa orang yang sadar. Mungkin juga ini akan terulang saat ini juga, sekarang juga, bahwa ini ternyata yang paling penting. Dan mungkin yang biasa mengajar kebenaran nggak sadar bahwa itu yang apa namanya yang paling penting seperti itu. Yang apa namanya kecurahan Roh Kudus itu apa yang kita perlukan untuk kecurahan Roh Kudus itu apa? Sama seperti sekarang ini kan banyak yang mengajarkan kebenaran tapi nggak tahu itu yang mau dicurahkan Roh Kudus itu apa sebenarnya. Mungkin itu kan dia punya yang kita bisa tambahkan ya. Iya, Li. Aduh. Ini, thank you, Lali. Jadi, orang baca situasi, kenapa maksudnya kita highlight, kalau bisa terang kita baca, supaya apa yang terjadi di waktu lalu, bisa kita lihat gambarannya, dan itu tidak terjadi, atau kita tidak mengambil bagian dalam roh yang sama, yang menolak, tapi justru dengan pertolongan Tuhan kita bisa menjadi memiliki roh yang sejalan dengan pekabar Tuhan. Dan kuncinya adalah holding Christ. Lihat Kristus. Aduh, nak putus-putusnya ini. Orang ulang-ulang. Dan kita akan konklusi sampai sini. Mungkin kita nanti akan ada satu pertemuan lagi. Kita akan ringkas saja. Karena sudah dapat dia punya poin. Kita akan ringkas kembali. Dia punya garis besar yang penting yang terang butuhkan di next meeting. Dan yang kita ya nanti saudara-saudara boleh tambahkan yang perlu kita nyatakan saat ini sebenarnya saudara-saudara adalah sebenarnya bottom line, kita bilang bottom line, garis bawah atau konklusi daripada pekabaran ini adalah mari kita beholding Christ supaya kita bisa lift up Christ bagi orang lain. Itu saja pekabarannya. Mari kita ambil waktu untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Mari kita senantiasa untuk belajar karakter Kristus. Beholding Christ itu adalah belajar karakternya yang dia demonstrasikan selama dia hidup. Dan kalau kita lihat juga para martir-martir itu juga contoh-contoh juga, atau rasul-rasul, contoh-contoh orang-orang yang sudah beholding Christ dan mendemonstrasikan karakter Kristus. Karena mereka sudah begitu mencintai kebenaran lebih daripada diri sendiri. Bahkan kebenaran itu tidak bisa dipisahkan dari diri mereka karena sudah menjadi kecintaan mereka, sudah menjadi karakter mereka. Walaupun nyawa mereka diambil, tetap itu tidak bisa diambil daripada mereka, kebenaran itu. Dan saat ini buat saya pribadi, saya masih belum sejalan dengan apa yang kita pelajari. Saya masih berada dalam posisi berpikir mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya sedang menjadi agen setan. Dan kiranya Tuhan menolong saya, ya, dan kita semua untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau untuk dibuat mau mencintai Engkau, mencintai waktu-waktu yang berharga untuk mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Karena kayak tadi Kak Gladys update ya situasi daripada keadaan dunia saat ini, di mana coronavirus COVID-19 sudah menjadi epidemik. WHO sudah declared bahwa COVID-19 sudah jadi epidemik. Dan ini
belum pernah terjadi seperti sudah pernah waktu wabah yang sebelumnya ya, apa wabah SARS atau apa ya yang sebelumnya. Dan kita sudah tahu semua impact yang terjadi dari hal ini. Semua ini kita hanya bisa temukan kedamaian, perlindungan itu hanya di dalam kebenaran Kristus, hanya di dalam Kristus kita bisa menemukan rest. Kita tidak akan menemukan rest dari tempat counter living, even ya, tempat yang damai sekalipun di counter living, kalau kita tidak spend time yang abundance yang Tuhan kasih di tempat itu untuk selalu merenungkan Kristus dan kebenarannya. Dia punya righteousness, dia punya redemption. Orang tidak akan terima itu akan membuat posisi kita tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Bahkan waktunya sudah sangat singkat ya buat kita semua. Kita mau tunggu perkembangan apa lagi. Deru-deru perang sudah di mana-mana dan sudah lama, dan sekarang sudah sedang terjadi. Ya, Amerika sedang berperang secara ekonomi dengan Cina, dan perang proxy war sedang terjadi di Syria antara Iran, Rusia, Israel, Turki, dan negara-negara yang mensupport terjadinya pemberontakan di sana. Peperangan sudah sedang terjadi, deru-deru perang dan bala di mana-mana ya, bala sampar. Apalagi yang mau kita orang tunggu lagi? Ini sudah jadi amaran, dan ini adalah bukti kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita supaya kita bisa jangan menunda-nunda lagi dalam mencari Tuhan selagi masih ada waktu. Itu yang bisa kita simpulkan, dan mungkin ada yang teman-teman yang mau menambahkan sebelum kita akan siap-siap untuk menutup. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya Kak, mungkin sebelum tutup, Ya. Jadi yang sekali lagi kita diingatkan, maksudnya dengan apa yang terjadi, kan orang yang lebih penting dari semuanya itu, dengan semua yang kita alami sekarang, coronavirus atau apa, adalah orang punya persiapan kan, apalagi persiapan hati kita gitu. Jadi yang orang ada baca di sini tadi bilang orang itu nggak bisa menolak Tuhan punya warning, orang nggak bisa anggap enteng apa yang anggap remeh apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi dengan seiring berjalannya apa yang terjadi di dunia, meningkatnya wabah penyakit, meningkatnya semua yang orang sudah tahu, biarlah juga pengetahuan mengenai Kristus atau pekabaran malaikat ketiga juga lebih, orang juga increase of knowledge. Jadi karena itu adalah persiapan hati kita masing-masing untuk memiliki karakter Tuhan Yesus, dan jangan orang anggap remeh apa yang orang sudah terima selama ini. Dan kita tahu bahwa kalau Kristus ada bersama-sama dengan kita, seperti murid-murid Tuhan Yesus, adalah mereka di upper room experience, di upper room, mereka punya experience saling mengaku dosa kepada Tuhan, sama manusia, saling mengasihi, ada persatuan. Itulah buah yang orang bisa lihat untuk akan kecurahan Roh Kudus. Jadi itu mungkin tambahan yang mana orang lebih memiliki Kristus, lebih ada cinta dan kedamaian di dalam diri kita untuk lebih mengasihi Tuhan dan sama kita manusia. Thank you, Kak Roy. Thank you, dan
Puji Tuhan, thank you Joy. Dan kita rasa mungkin kita akan tutup untuk chapter ini di sini dengan membacakan satu kutipan, karena saya rasa sebenarnya sudah tercover semua pelajaran topik atau tema yang ada di chapter ini. Dan kita akan tutup dengan membaca dari satu kutipan terakhir dari Roh Nubuat. Saya akan bacakan. Jika ada orang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah berlalu, lihatlah, semua hal menjadi baru. Ada kerinduan kita, terang semua, boleh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Supaya segala motif-motif, keinginan-keinginan kita, semua boleh seirama dengan Kristus. Dan yang lama-lama itu boleh berlalu. Kemudian, di sini, sementara kita tidak boleh percaya sama sekali kepada diri kita sendiri atau pekerjaan baik kita, hidup kita akan mengungkapkan apakah kasih karunia Tuhan diam di dalam kita. Jadi, apa yang saya ungkapkan dalam kehidupan saya itu merupakan hasil daripada apakah kasih karunia Tuhan itu ada di dalam diri saya. Itu. Kalau saya tidak ada kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan kan itu kemurahan Tuhan. Kalau itu tidak ada di dalam saya, yaitu kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka itu akan keluar dari diri kita. Kita punya kecenderungan yang naturally itu pasti tidak akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan dia bilang, memang benar bahwa mungkin ada kebenaran lahiria dari pendeportasian tanpa kuasa Kristus yang memperbaharui. Cinta, pengaruh, dan keinginan untuk menghargai orang lain dapat menghasilkan kehidupan yang tertata dan baik. Harga diri dapat menuntun kita untuk menghindari munculnya kejahatan. Hati yang egois dapat melakukan tindakan yang murah hati. Dengan cara apa? Maka akankah kita menentukan di pihak mana kita berada? Jadi di sini menyatakan bahwa secara lahiriah ya, tanpa kuasa Kristus kita sepertinya bisa untuk melakukan kehidupan yang tertata dengan baik ya, seperti itu. Tapi tanpa Tuhan maka itu akan meledak dan akan kelihatan hasilnya nanti pada saat ujiannya. Jadi sekaranglah waktunya kita untuk untuk menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Dan terakhir kita mau bacakan mereka yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus akan menghasilkan buah-buah roh, cinta, sukacita, damai, lama menderita, kelembutan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, kesederhanaan. Semua buah-buah roh ini akan keluar secara natural dalam perkataan, perbuatan kita. Kalau kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kalau kita belum menjadi ciptaan baru dalam Kristus, ini tidak akan keluar secara natural. Dan kita akan menderita untuk menghasilkan hal-hal ini. Dan terakhir, dia bilang, tidak ada bukti pertobatan yang sejati, kecuali itu berfungsi sebagai reformasi. Mengakui dosa-dosanya dan mengasihi Tuhan dan sesamanya, orang berdosa mungkin yakin bahwa dia telah berpindah dari maut ke dalam kehidupan. Kalau kita melihat bahwa kita mengakui dosa-dosa kita dan kita mengasihi Tuhan dan sesamanya, kita bisa percaya bahwa kita berpindah dari alam maut ke dalam kehidupan. Kiranya pelajaran ini yang kita pelajari bersama-sama boleh menjadi kekuatan pengingat
bagi kita untuk menjalani kehidupan hari ini dan seterusnya. Dan biarlah Tuhan yang ditinggikan dalam pelajaran ini dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua dengan segala ini dan nama Tuhan Yesus yang ada penuntut kita semua dan juru selamat kita. Amin.